nggak boleh dia seenaknya misalnya, tapi di luar ketentuan. Karena dia pemerintah jalan terus dia, padahal itu menjadi beban masa yang akan datang. Kalau ada ahli agraria di situ, ada malah kita dengar di situ ada 2 sertifikat. Kan aneh, kok bisa? Terhadap satu lokasi, orang 2 lokasi yang dibuat jadi satu apa boleh. Tapi kenapa pada saat itu diminta dalam 2 cagar atau untuk lapangan Merdeka misalnya kepentingan umum? Ini yang harus kita kawal. Makanya wajar kalau masyarakat yang melihat itu sebagai revitalisasi murni, itu betul. Dia akan melihat itu nanti fungsinya pun akan berubah sebagai cagar. Itulah maka diingatkan. Itu kan karena dia menutup yang namanya parkir digunakan untuk umum, ternyata nggak lagi orang bisa menikmati parkir di situ. Tapi hari ini kita sangat tidak mendukung terjadinya pengerusakan situs kawasan cagar budaya Lapang Merdeka. Walaupun kalau Pemko tidak mengacu kembali kepada master plan tata ruangnya, itu kan nyala. Dan hari ini mereka adalah tersangka kalau saya menyatakan ini, karena telah merusak cagar budaya Lapang Merdeka. Boleh-boleh aja hari ini mereka berdendang ria di atas permasalahan ini. Tapi nanti 2 tahun lagi, saya pastikan mereka ini, kepala-kepala senior, akan terangkat ke jerat besi. Saya akan perjuangkan mereka harus masuk ke jerat besi semuanya. Karena Bobi 2 tahun dia di wali kota Medan. Lebih itu mereka akan tergiring ke penjara semuanya. Berarti lebih pintar, lebih jenius, lebih benar pemikiran Belanda dulu daripada yang sekarang ini. Siapa maksudnya, Bang? Ya nggak tahu lah. Assalamualaikum, Prof. Siap, Prof. Prasetyo, Prof. Ya, dari program eksklusif Aktual Channel. Terima kasih, Prof. Ya. Prof, kita mengetahui Prof ahli di bidang agraria, Prof ya. Kita ingin berdiskusi masalah revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, Prof. Karena kita ketahui koalisi dari masyarakat sipil Medan Sumatera Utara melakukan gugatan dan saat ini masih berjuang untuk mempertahankan bahwasanya Lapangan Merdeka tidak boleh dibongkar. Kalau revitalisasi yang dilakukan harusnya adalah mengembalikan tanah tersebut atau Lapangan Merdeka tersebut, tidak dibongkar menjadi pasar modern ataupun tempat-tempat perbelanjaan. Nah, Prof, kita ingin membahasnya dari sisi agraria, Prof. Kita awali dengan sejarah. Kalau dulu kita mengenal Lapangan Merdeka itu Esplanade, Prof. Benar ya, Prof ya? Ya, jadi saya melihat itu sebenarnya kalaupun disebut milik, karena itu untuk kepentingan umum, tidak milik seseorang. Iya. Atas nama pemerintah Belanda yang pada saat itu dia berkonsesi atau berapa dan mengembangkan kota ini, maka diberikanlah itu untuk kepentingan umum. Yeah. Pada saat itu, tapi kepentingan umum pun dia sebenarnya itu pada awalnya itu memang digunakan oleh orang-orang Belanda itu untuk bagaimana mengawasi daerah kota ini yang sudah menjadi kewenangannya untuk membangun kota Medan. Tahun berapa, Prof, konversi tersebut terjadi? Kan begini, awalnya kan dengan adanya nasionalisasi. Yeah. Jadi seolah-olah tahun berapa, tahun 47, 48 ya, itu kan sudah menjadi miliknya Indonesia. Baik. Pada saat itulah sebenarnya itu menjadi pemerintah Indonesia. Nah, karena kota Medan pada saat itu sudah berkembang, akhirnya karena ada konversi dari peraturan agraria bahwa setiap yang dinasionalisasi tapi kebetulan sudah digunakan oleh kota secara terus-menerus, maka bisa dikonversi menjadi hak pakai. Hak pakailah sekarang yang ada di situ. Hak pakai ini diberikan kepada pemerintah. Bukan pribadi, Prof ya? Nah, ketika diberikan kepada pemerintah namanya hak pakai khusus. Hak pakai khusus ini itu sepanjang masa, nggak ada waktunya, nggak ada jangka waktu di situ. Tapi ingat, hak pakai khusus ini karena diberikan kepada pemerintah, peruntukannya pun pemerintah mewakili kepentingan umum di dalam di situ untuk mengelola lapangan ini. Nah, ketika ada izin revitalisasi, maka orang bisa marah karena melihat bahwa ada bukan pengerusakan, ada revitalisasi yang berjalan atau tidak berjalan sesuai dengan kehendak daripada fungsi awal daripada lapangan. Nah, seharusnya fungsi lapangan itu dari awal sebagai katakan lapangan untuk kepentingan umum, maka itu harus untuk kepentingan umum terus.
Dan menurut agraria, nah ketika itu ada penggunaan atau pengungsian yang di luar daripada kepentingan umum nantinya, itu jadi salah. Nah makanya wajar kalau ada sekelompok masyarakat yang keberatan atas pelaksanaan revitalisasi yang sampai mengganggu atau sampai mencederai yang namanya situs. Nah situs itu awalnya kan memang diperuntukkan untuk bagaimana memelihara sejarah dalam satu event atau satu proses perjalanan bangsa. Baik. Nah itulah yang perlu ditetapkan. Nah ini satu yang penting nanti untuk diingatkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah kota, agar mereka itu tetap mengawal fungsi kepentingan umum yang ada di situ. Nah jika misalnya ada suara-suara yang bahwa pemerintah kota itu sudah tidak lagi mengawal kepentingan umum ke situ, maka wajar juga orang marah, wajar masyarakat sipil yang melihat itu bahwa untuk kepentingan umum. Nanti bagaimana kalau ada di situ kepentingan swasta? Ini nggak boleh. Bisa hak pakainya itu nanti karena hukum batal. Ya, baik, Prof. Bisa diterangkan dulu, Prof, sebelum lebih lanjut. Prof menyebut tadi ada hak khusus. Selama ini masyarakat hanya mengetahui hak pakai dan hak guna. Hak khusus yang diberikan itu seperti apa, Prof? Dan siapa yang mengeluarkan hak khusus tersebut? Hak pakai khusus itu kalau milik seseorang atas nama subjeknya pemerintah daerah, maka diberikanlah namanya hak pakai khusus. Hak pakai khusus itu memang untuk memakai sesuai dengan peruntukan daripada awal si pemerintah daerahnya memohon hak itu. Kan itu lapangan. Berarti kan pada saat dia memohon, peruntukannya sudah disebutkan itu di pemberian hak pakai khususnya. Nah, yang memberikan hak pakai khusus itu memang kalau luasnya segitu masih kantor pertanahan. Ya, kantor pertanahan Medan. Tapi kalau misalnya melampaui luas memang ada kewenangan, itu nanti harus ke Kanwil. Tapi nyatanya ketika kita cek dulu hak pakai khususnya dikeluarkan oleh pemerintah BPN Medan. Kantor Pertanahan Medan gitu. Jadi nggak salah memang, tapi ingat ketika hak pakai khusus itu difungsikan bukan lagi untuk kepentingan umum, itu yang salah. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam hukum agraria ada dikenal namanya horizontal shading. Apa itu, Prof? Artinya ada pemisahan horizontal di situ. Pemisahan horizontal itu antara perut bumi dengan di atasnya tidak merupakan satu kesatuan. Nah, ketika ada misalnya dia mengganggu ke dalam, itu jadi salah, kecuali ada izin yang membolehkan dia mengganggu ke bawah atau ke atas. Nanti dia seenaknya membangun, nggak boleh, kecuali juga ada izin yang membolehkan bahwa hak itu akan dikembangkan ke atas. Baik, di lapangan kita juga melihat, Prof, ada pengorekan, Prof, ya, ada pengorekan yang dilakukan. Meskipun saat ini sudah dipagarin, Prof, ya, dengan seng, ya, tidak bisa melihat dari luar, tapi kita bisa menjangkau atau melihat langsung dari atas, dari sisi di depan kereta api, Prof, ya. Kita naik ke tangga lalu bisa kita saksikan ada pengorekan. Nah, pengorekan itu kan sudah dilakukan, Prof. Undang-undang yang seperti Prof bilang tadi tidak boleh untuk mengorek, kan gitu. Asal ada aturan yang membolehkan misalnya untuk sekian meter, itu nggak salah. Tapi ada sekarang aturan tersebut. Itulah yang kita tidak tahu, apakah pemerintah kota ada membuat satu perda yang ketika membangun dia ada 10 meter, namanya bawah tanah pendek, ada nanti bawah tanah panjang. Karena sekarang itu bawah tanah itu pun wajib didaftar. Wajib, Prof, ya? Kemana? Didaftar. Makanya di BPN juga. Ketika nanti misalnya menyalah pemberian itu bisa juga gugur hak pakai yang pernah diberikan kepada si pemegang hak itu. Nah, itu keadaan yang. Tapi sampai sekarang kita tidak melihat ada perda yang dibentuk tentang izin pengorekan dalam. Kalau sekarang pengorekan informasi yang kami terima sekitar 9 meter untuk dijadikan basement, Prof. Artinya yang dilakukan oleh Pemko Medan ataupun yang saat ini dikerjakan oleh pihak kontraktor ini sudah melanggar, Prof. Ada hukumannya, Prof? Nah, begini, kalau pemerintah daerah sudah melanggar, pasti nanti haknya atau tercabut. Ada karena hukum bisa hapus hak itu. Artinya dia tidak punya hak pakai khusus ini. Ketika dia menggunakan tidak didaftarkannya menjadi hak pakai khususnya, nanti dia bisa nyalah. Nah, ketika nyala, dia harus bertanggung jawab bahwa itu semuanya sudah di luar daripada keadaan yang ditentukan. Hak pakai khusus bisa hapus, dan orang-orang yang menggunakan tanah itu nanti dianggap tidak punya izin, tidak punya kewenangan, karena di bawah tadi itu nggak pakai aturan. Nah, itu kan dia tidak menggunakan aturan untuk melakukan pengorekan, jadi berbahaya.
Nah, jangan misalnya nanti karena dia Pemko lalu seenaknya, dia nggak bisa. Memang dia pemelihara kepentingan umum, betul. Tapi ingat, kepentingan umum itu tidak lepas daripada kepentingan masyarakat dan kepentingan seluruh bangsa. Kan itu seharusnya. Nah, itu harus dipertahankannya supaya tidak nanti hak pakai khususnya batal atau harus karena hukum tadi batal kan. Itu nanti saya takut gitu. Meskipun Prof, kalau kita melihat sebenarnya tidak ada sisi negatif, niat negatif dari Pemko, karena mereka, kita yakin juga revitalisasi adalah untuk memperbaiki lapan mereka tersebut. Namun pada kenyataannya kalau kita melihat gambar-gambar ataupun site plan yang sudah tersebar ataupun sudah dipampangkan juga Prof ya, di seng-seng pagar dari penutup lapan mereka saat ini, kita melihat ada pembangunan yang itu akan ada lokasi titik-titik yang akan dilokasikan seperti basement, lalu ada lokasi pembangunan untuk tempat nongkrong ataupun UMKM. Nah, ini keluar dari peruntukan lapan mereka yang seperti Prof sebutkan tadi ya. Kalau seperti itu, maka apa yang dilakukan Prof? Ini sudah, padahal proyek ini sudah berjalan Prof. Ya, kita harus mengingatkan Pemko-nya. Tanpa kita ingatkan dia jalan terus di luar dari aturan, itu bisa fatal sama dia nanti. Akhirnya terus-menerus nanti guatan masyarakat nggak tahan dia, yang menerima beban adalah pemerintah yang akan datang. Ini harus dipikirkan oleh pemerintah saat ini. Nggak boleh dia seenaknya misalnya, tapi di luar ketentuan. Karena dia pemerintah jalan terus dia, padahal itu menjadi beban masa yang akan datang. Maunya sebaiknya ingatkanlah pemerintah kota sekarang, kalau itu memang sudah di luar daripada aturan. Tapi kalau kita lihat dia bekerja di seraturan dan memang revitalisasi itu untuk memperbaiki tadi niatnya, boleh aja. Tapi kan itu sudah tahu kita bahwa itu adalah situs sejarah. Nah, kalau dia situs sejarah, lalu kan curiga kita jadinya karena dia mengkorek, membuat satu bangunan di bawah yang notabene-nya situs itu tidak ada bangunannya pada saat pemberian hak pakainya. Di situ harus kita ingatkan Pemko tersebut. Dan hasil korekannya juga kita tidak tahu kemana buangannya. Itu benar Prof ya? Itu di luar apa itu kan, istilahnya di luar kajian kita lah. Tapi yang pasti kalau dia menyalah penggunaan hak itu, bisa hak itu berakibat nanti bisa karena hukum atau karena undang-undang dibatalkan. Ya Prof, tapi kan Pemko kita ketahui pasti memiliki ahli di bidang agraria yang sudah membisikkan kepada Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution. Iya. Tapi mengapa bisikan yang positif atau seperti yang Prof katakan tadi tidak sampai dan tidak dilakukan oleh pihak mereka? Saya nggak yakin ada ahli agraria. Tidak yakin ada Prof? Nggak yakin. Tapi berkonsultasi dengan orang-orang yang dianggapnya boleh aja. Tapi tidak akan ada ahli agraria di situ. Kalau ada ahli agraria di situ, ada malah kita dengar di situ ada 2 sertifikat. Kan aneh. Kok bisa? Terhadap satu lokasi. Orang 2 lokasi yang dibuat jadi satu apa boleh ada. Tapi kenapa pada saat itu diminta dalam 2 sertifikat juga nggak tahu. Berarti yang meminta siapa Prof? Nggak tahu, pasti pemegang hak itu pasti Pemko kan. Nah, di saat itu misalnya kan kalau ada ahli agrarianya, ngapain kita 2 sertifikat mendaftar dengan lokasi yang sama misalnya? Harusnya hanya satu Prof ya? Iya, kalau lokasi dan itu atas nama Pemko Medan. Tidak boleh nama perorangan Prof? Tidak boleh karena kepentingan umum. Tapi kalau untuk membangun misalnya kita juga melihat di lokasi ada IMB atas nama seseorang di situ, ada nama pribadi dan juga ada tanda penghubung, ada nama Pemko Medan. Ini diperbolehkan sebenarnya? Ya, kalau Pemko tetap Pemko. Cuman kalau mana tahu disubkannya itu untuk memborong kan boleh, itu nggak ada masalah. Boleh Prof ya, untuk izin ya. Makanya untuk memperoleh izin itu siapa memborong, apakah memang Pemko langsung atau disubkannya. Barangkali itu makanya muncul izin bangunan atas 2 nama kan, kaji pun dugaan hukum kita kan. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu, kita wajib atau wajar bertanya kok seperti itu yang kita ragukan kan. Wajar ketika keraguan orang muncul di dalam kepentingan umum, maka gugatan itu tuh pasti. Dan saya lihat itu ke depan akan makin dahsyat karena persoalan tanah bukan persoalan masa kini, itu masa yang akan datang pun jadi persoalan. Itu soalnya tanah. Kalau tanahnya misalnya nanti dikoreknya jadi buat basement di situ, lalu basement itu yang saat ini tidak daftarkan karena merasa dia punya, itu kan bisa menyalah juga. Basement wajib daftar. Lihat di PP 18 2021 itu sudah diwajibkan itu. Nah, ini bagaimana? Bahaya sekali Prof ya. Banyak kali
sisi-sisi yang harus dipertanyakan dan banyak kali sisi-sisi yang membahayakan ke depan ketika nggak diawali dengan peletakan hukum yang benar gitu. Ya, tapi masyarakat koalisi sipil Medan Sumatera Utara sebelumnya juga sempat melakukan gugatan dan mereka menang, Prof ya. Sehingga adalah pelang yang menyatakan bahwasannya Lapan Merdeka merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ya. Namun pelang itu kemana, Prof? Prof sudah melihat pelangnya ada saat ini? Ya, saya belum pernah ke situ memang. Tapi memang wajib, Prof. Setiap cagar budaya itu memang dipelangkan atau dinamai, Prof. Seharusnya begitu. Apalagi itu sudah ditetapkan oleh pengadilan. Ya. Pengadilan itu kan memang badan khusus yang menetapkan, oh inilah ini. Kan ini udah kokoh. Nah, ketika nggak ada pelang itu lagi kan persoalan-persoalan hukumnya jadi muncul lagi nanti. Atau kalau kita melihat set plan yang ada yang saat ini tersebar sudah dipublikasi juga, mungkinkah ada donatur yang memang mengejar untuk berinvestasi sehingga Pemko Medan tetap menjalankan proyek ini tanpa menghiraukan dari teriakan-teriakan aktivis dan juga organisasi yang memperjuangkan memerdekakan Lapan Merdeka ini, Prof? Saya nggak sampai ke situ. Tapi Baik. saya yakin ketika misalnya Pemko punya dana, pasti dia sendiri mendanai itu kan. Nah, persoalannya kalau dia nampak kita nggak punya dana, lalu ada investor, berarti ada sesuatu niat nanti yang akan dikembalikan kepada investor itu. Tapi kita akan nggak menjangkau itu lagi. Cuman mana tahu didudukan secara hukum juga nggak ada masalah kan. Apalagi namanya nanti sudah menjadi aset. Kalau aset kan boleh disewakan. Sekarang itu boleh disewakan, boleh dikerjasama usahakan, tidak masalah. Cuman jangan berubah fungsi daripada awal itu sebagai yang namanya cagar budaya. Sebagai cagar budaya, itu tetap harus dipelihara itu sebagai cagar budaya. Kalau keluar dari cagar budaya, itulah tadi yang saya sebutkan dari awal. Bisa hak pakai khususnya nanti karena hukum batal, bisa peruntukannya nanti jadi melenceng daripada cagar, akhirnya kan jadi beban Pemko. Ke depan jadi beban. Jadi pada beban ke masa depan lebih bagus saat ini mereka akan membuat seperti cagar lagi atau mendudukkan ke cagar lagi. Itulah revitalisasi yang dikembangkan sesuai dengan kehendak fungsinya. Fungsinya boleh mereka kembangkan, tapi jangan merusak cagarnya, kan gitu. Fungsi cagarnya boleh dikembangkan. Ya, Prof, sekarang muncul dua versi, Prof, untuk melihat revitalisasi di Lapan Merdeka. Yang satu sisi dari Pemko Medan sendiri, jadi mereka ingin merevitalisasi dengan melakukan pembangunan yang lebih modern lagi. Nah, di sisi lain ada aktivis-aktivis yang bergerak, yang mempertahankan dan melihat revitalisasi yang harusnya dilakukan adalah untuk seperti yang Prof katakan tadi, mengembalikan Lapan Merdeka sesuai peruntukannya di awal. Nah, kalau Prof sendiri punya pandangan tidak untuk masyarakat, seperti apa harusnya, apa yang harus dibangun dan seperti apa Lapan Merdeka itu revitalisasinya? Saya begini, tetap dijadikan cagar, tapi fungsinya dikembangkan. Nah, kan fungsi milik cagar itu sebagai cagar silakan oleh Pemko, tapi untuk menjadi cagar yang modern fungsinya boleh. Artinya boleh itu, tapi tidak di dalam yang namanya situs atau cagar. Jadi kan fungsinya sekarang yang perlu dikembangkan, tapi tidak merusak fisik. Fisik itulah cagar, itulah yang ditetapkan. Tapi fungsi boleh aja. Itulah seharusnya Pemko memfungsikan aja sesuai dengan kehendaknya, tapi tidak merubah cagarnya gitu. Ini nampaknya kan baik cagarnya, fungsinya pun tidak tahu kemana arahnya, tapi atas nama cagar dijadikan satu kehendak yang kami mau mengembangkan, mau merevitalisasi, silahkan aja. Tapi tadinya fungsinya yang direvitalisasi Pemko itu tidak keluar dari cagar, itu lebih bagus. Tapi tidak mungkin, Prof, ketika Pemko Medan memiliki niat untuk membangun basement, itu tidak mungkin tidak dikorek. Itu makanya kan bisanya cagar tetap tidak dikorek. Menara Eiffel juga bisa fungsinya sekarang menjadi kunjungan orang dunia kan. Di juga Monas juga seperti itu. Kenapa enggak kita cecap cagar tapi kita kembangkan fungsinya? Tidak harus merusak. Kalau saya berpandangan, silahkan itu cagar tapi kembangkan fungsinya di sekitar areal ini. Atau janganlah merubah fisiknya. Kalau sempat merubah fisik, itu saya kira nanti cagar itu jadi hilang sendiri sebagai cagar atau untuk Lapangan Merdeka misalnya, kepentingan umum. Ini yang harus kita kawal.
Makanya wajar kalau masyarakat yang melihat itu sebagai revitalisasi murni, itu betul. Dia akan melihat itu nanti fungsinya pun akan berubah sebagai cagar. Itulah makanya diingatkan. Makanya wajar kalau masyarakat sipil ini menggugat, masyarakat sipil ini menjadi tertarik untuk mengawasi supaya tetap itu sebagai cagar lah. Nah, kalau fungsinya dia kembangkan nggak apa-apa kan? Kan bisa fungsinya, misalnya untuk apa? Untuk pengembangan budaya di situ, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan di situ. Silakan aja. Kan itu namanya cagar. Untuk membuat pasar modern? Pasar modern itu kan boleh aja, tapi tidak membuat itu jadi berkurang kepentingan umum di atas. Boleh pasar, tapi tidak mengurangi kepentingan umum. Kalau sempat kepentingan umum nanti seperti masa lalu katanya sudah berdiri di situ apa namanya jualan-jualan yang kepentingannya hanya untuk orang tertentu. Nggak bisa semua orang, itu bukanlah kepentingan umum. Tapi boleh kita Prof menggambarkan sedikit, membandingkan sedikit dengan periode masa Wali Kota Abdillah ketika itu membangun Merdeka Walk, Prof ya? Nah, ada itu fungsi, ada fungsinya, Prof. Iya, ada fungsi. Itu boleh memang seperti itu dilakukan. Menyalahi dia itu kan karena dia menutup yang namanya parkir digunakan untuk umum, ternyata nggak lagi orang bisa menikmati parkir di situ. Nyalahnya itu, tapi fungsi itu kan boleh aja. Tapi janganlah ditutup parkir orang, dijadikan ruko atau tempat awal. Kan itu yang menjadi salah. Tapi pada saat itu mungkin masyarakat belum sadar. Dibiarkannya, tapi lama-lama disadarinya. Kenapa? Karena fungsi kepentingan umumnya hilang. Masa di situ hanya orang berduit misalnya yang duduk-duduk. Kalau nggak berduit nggak bisa duduk-duduk di kafenya misalnya. Itu kan jadi pertanyaan orang. Nah itu kan pertanyaan orang. Kenapa kok kami tidak bisa lagi menikmati seenak dulu? Nah itu kan. Tapi karena nggak punya kekuatan mungkin dia hanya diam. Nah, ini pun barangkali akan sama juga, Prof. Masyarakat akan lebih lagi nanti. Kenapa? Karena sudah dilihat kepentingan umumnya itu sudah mulai tergerus. Di situ kalau saya lihat. Makanya kawallah itu oleh Pemko untuk kepentingan umum. Jadi bisa kita bilang juga, Prof, kalau nanti seandainya realisasi revitalisasi yang seperti dicanangkan oleh pemerintah Kota Medan, ini bukan lagi lapangan mereka, Prof ya, lapangan mereka gitu, Prof ya. Bakal bisa saja terjadi seperti itu, kan? Kalau sudah pakai mereka di situ, berarti kan orientasinya bukan untuk kepentingan umum, maka untuk kepentingan tertentu yang hanya dinikmati oleh orang tertentu dan fungsi tertentu. Berarti kan sudah menyala. Di situ harus kita lihat secara hukum, karena itu untuk kepentingan umum. Ya. Prof, terakhir, apakah mungkin upaya dari para aktivis untuk memperjuangkan ataupun memerdekakan lapangan merdeka ini berhasil, Prof? Kita nggak melihat berhasil tidaknya. Cuman ada upaya mengingatkan Pemko supaya kembalilah ke kepentingan umum atas nama situs atau atas nama cagar budaya. Kalau itu nanti jalan, saya yakin sama-sama kita menikmati. Kalau Pemko tidak sadar seperti apa, Prof? Nah, kalau tidak Pemko tidak sadar nanti siap-siap untuk masa depan akan ada persoalan baru. Ya baik, terima kasih Prof Yamin atas waktunya memberikan edukasi dan juga wawancara bersama eksklusif. Sampai jumpa, Prof. Sehat selalu. Ya, sama-sama sehat. Ya, demikian tadi saudara perbincangan kita dengan Profesor Muhammad Yamin.